bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah kepadanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita jenak tafakuri ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Nah, dalam hal ini hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengungkapkan atau membawa materi yaitu tentang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Nah, tapi sebelumnya akan saya ini dulu kemarin itu ada yang saya ungkapkan mengenai innamal musyrikuna najsun fala taqrabaha hadal masjidil haram. Sehingga orang musyrik itu najis, maka tidak boleh untuk mendekati apalagi masuk, yaitu untuk di Masjid Haram. Jadi orang muslim seperti kita ada di sini adalah suci, Jadi ketika kita tawaf itu kita batal, padahal dari sana dari rumah udah mandi dan wudu, itu tak usah kita membatalkan tawafnya yang 7 keliling itu. Nah, ini yang musyrik orang musyrik itu yang menduakan Allah atau membuat wakil Allah, itu ada yang wakil untuk menyampaikan doa dengan wakil almarhum ataupun mewakil yaitu yang sudah meninggal, yang sudah meninggal, baik nabi maupun para wali, itu menyampaikan itu. Nah, sekarang kita yaitu tentang Arafah, Arafah. Itu apa sih Arafah itu? Arafah itu anak-anak sekarang juga yang ta'arufan, yaitu saling mengenal antara muda-mudi untuk menjadikan suami istri dan untuk sampai ke pelaminan, yaitu awalnya itu dengan ta'aruf, saling mengenalkan. Ta'aruf Arafah juga itu Arafah ya'rufu marfu'an. Nah, di sini artinya menurut lugat ta'aruf Arafah itu ialah mengetahui, menurut lugat atau bahasa, Kemudian sekarang yaitu di zaman Nabi Adam itu Arafah itu dijadikan tempat pertemuan antara Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa ini diturunkan dari dunia, yaitu dari surga ke dunia, yaitu selama 40 tahun. Hawa dan Adam dipisahkan, diturunkan di dunia ini dengan selama 10 tahun. Dan di padang Arafah inilah Adam dan Hawa saling mengenal. Yang tadinya selama 1 tahun itu dia menyendiri, dan akhirnya dia menemukan kembali kasih sayangnya. Makanya dari situ dekat itu ada yang disebut Jabal Arafah, seperti bukit, Di situ tempat kasih sayangnya Adam dan Hawa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinikahkan secara Islami, yaitu dengan malaikat sebagai saksinya. Maka Jabal Arafah banyak tempat yang sakral, banyak yang meminta doa di situ. Para kaum Adam dan Hawa
yang masih single biasanya ya. Tapi yang tidak boleh adalah di situ berlebihan. Ya ahli kitab la taglu an dinikum. Ya, itu janganlah berlebihan dalam agama. Sehingga dari situ sholat, ya ada yang sholat, nah, itu tidak sholat di masjid. Nah, itu kita berdoa boleh di mana saja, kita berdoa boleh, apalagi di tempat-tempat yang mustajab. Tapi kalau sholat yang menghadap ke situ, nah, itu sudah berlebihan. Nah, jadi di sini untuk mengetahui kembali, ya di sini Padang Arafah merupakan lokasi Adam dan Hawa ketemuan, ya bertemu, yang menjadi lokasi yang sakral bagi umat Islam. Nah, di lokasi inilah biasanya jamaah haji itu berwukuf selama 2 hari ya. 2 hari, jadi kemudian malam ya tanggal 8 sudah sampai ke 1, kemudian tanggal malam 9, dan di situ ada yang disebut dengan khutbah ya, khutbah Arafah. Kemudian menjelang malam itu ke Muzdalifah di situ. Nah, ini saya akan paparkan dulu ayatnya ya. Ini ayat ketika Adam dan Hawa diturunkan ke dunia ini di dalam surat Toha ayat 123 yang bunyinya qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adun wa imma yatiyannakum minni hada faman taba'a hudaya fala yudillu wa la yasqa. Nah, yang artinya Allah berfirman waktu ihbita, turunlah kamu berdua minha dari surga jami'an semuanya ba'dukum li ba'din aduan, nanti akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Itu ya perebut harta tentunya, ini bakal menjadi musuh ya antara manusia dengan manusia yang lain. Wa imma yatiyanakum ini huda, fa innama yatiyanakum, dan apabila kami memberikan kepadamu ini dariku hudaya petunjuk, pamanittaba hudaya, maka pamanittaba hudaya, maka barang siapa orang yang mengikuti petunjukku, nah petunjukku, wala yudillu, maka tidak akan sesat. Siapapun di dunia ini yang mengikuti petunjuk Allah, itu berupa Al-Quran, maka mereka tidak akan sesat. Wala yasqa, dan tidak akan bersedih ataupun tidak akan mendapatkan satu kecelakaan. Nah, jadi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia ini berpisah selama 40 tahun, Pak Hendra. Nah, 10 tahun itu tidak menurut ukuran kita tidak sedikit, tidak sebentar, tapi lama ya, 40 tahun ini. Jadi betapa Nabi Adam itu usianya begitu tinggi. Nah, setelah Padang Arafah ini di Nabi Ibrahim ya, setelah zaman Nabi Ibrahim, yang Padang Arafah ini adalah tempat apa? Tempat Arafah. Jadi Nabi Ibrahim diajarkan oleh oleh malaikat ya untuk bersanya ya ini katanya udah lama ya, udah di sini Nabi Ibrahim adalah
diajarkan tentang Arab tak? Apakah Ibrahim ini mengetahui? Naam. Arab tu, ya saya mengetahui, yaitu peristiwa dibunuhnya, yaitu untuk penyembelihnya Nabi Ismail. Jadi di dalam situ udah keyakinan, karena sebelum itu tanggal 8-nya itu dia mereka tarwiyah. Tarwiyah itu artinya merenung apakah ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari berikutnya mimpi lagi, dan akhirnya Arab tak mengetahui bahwa aku Allah. Nah, ini ayatnya juga di dalam surat As-Saffat ya, 103 dan sampai 106 ya itu, tapi karena waktunya udah habis ya, tidak akan bisa dijelaskan sekarang, yaitu mengenai peristiwa penyembelihan Ismail ya, sampai di Mina dan di penggoda yaitu lempar jumroh ya, yaitu dengan digodanya oleh setan ya. Tetapi kita waktu kata Pak Mansur tema udah lebih 15 menitnya ini, maka dari itu mohon maaf ya, kan ini ada peristiwa Nabi Adam dan Nabi Ibrahim itu di Arafah, kemudian Nabi Muhammad sendiri di Arafah itu bagaimana? Itu menerima wahyu ya di situ dengan wahyu yang terakhir, dan juga tidak akan diterangkan sekarang. Baiklah, untuk peristiwa di Arafah ini tidak dicukupkan sekian saja dulu. Aku qauli hada, astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahendar.